Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Rabbi zidni ilman wal hikmah fahman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur di subuh hari ini atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita. Harapannya mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu bersyukur. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita Allah menambah nikmatnya untuk kita, menambah kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan, terutama dalam kehidupan dunia ini, serta menjauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan, musibah, bencana, bala, dan berbagai hal yang tentu kita tidak menyukainya. Ya, meskipun di sisi Allah Subhanahu wa taala boleh jadi adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang apa yang kita anggap itu baik belum tentu baik di sisi Allah, dan apa yang kita anggap tidak baik boleh jadi itulah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka setiap apapun yang Allah berikan selalu menghantarkan kita untuk mengembalikan seluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan kenikmatan, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mendapatkan musibah, bencana, kita bersabar. Mudah-mudahan dengan semua ini Allah mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaAllah senantiasa kita jadikan suri teladan yang kita ikuti. Mudah-mudahan nantinya kita dihimpunkan bersama baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini, kajian subuh hari ini dengan tema perilaku manusia dan musibah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita
dua jalan diilhamkan ke dalam dada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan di dalam diri kita dua jalan, jalan fujur dan jalan taqwa. Dua jalan inilah yang menjadikan kita punya dua kecenderungan, sikap perilaku. Ada perilaku yang senantiasa berupaya untuk lurus, dan ada perilaku yang kecenderungannya selalu menyimpang. Dan kita tidak mungkin bisa lari dari dua jalan ini. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah yang mengotorinya. Ada golongan yang senantiasa membersihkan, mensucikan dirinya. Ada yang senantiasa pula mengotori dirinya. Sehingga ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi. Jadi kita tidak terlepas dari kedua. Perilaku-perilaku kita sebagai manusia, kecenderungan kita sebagai manusia akan selalu ada pada diri kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mengetahui, sangat sayang kepada makhluknya, sangat sayang kepada manusia terutama. Allah mengirimkan kepada kita agama. Allah mengirimkan kepada kita panduan atau pedoman. Ada hukum-hukum. Ada hukum-hukum yang semestinya kita jadikan sebagai pegangan. Dan ada hukum-hukum sunnatullah yang terjadi karena qudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian yang terjadi di tengah-tengah kita. Ada musibah bencana, baik itu karena memang merupakan qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita hindarkan. Ada juga musibah yang disebabkan karena kezoliman kita, karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, ada juga karena boleh jadi itu adalah kafarat, musibah yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini adalah kafarat, pengganti apa? Pengganti agar kita tidak mendapatkannya pada kampung akhirat. Jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah, ujian, cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman itu adalah ujian terhadap keimanan dan kesabaran. Allah menguji kita dengan musibah, bencana. Karena kita menyadari itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap kita mendengarkan
berita tentang musibah, maka perkataan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya kita akan kembali. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, apalagi yang berkaitan dengan musibah sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di pulau-pulau yang lain dan juga di pulau kita ada, meskipun lingkupnya kecil, ada yang lingkupnya besar, ada yang dampaknya besar, ada yang dampaknya kecil. Tentu semua ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyandarkan diri, berserah diri, dan kita yakin bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna lain daripada musibah adalah pembersih dosa. Dengan musibah Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa, karena di dalamnya ada kesulitan-kesulitan, ada kesusahan, ada penderitaan. Dari kalangan para ulama kita dalam kitab-kitabnya disebutkan bahwa orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejujurnya dengan ibadahnya kepada Allah lalu mereka terangkat derajatnya. Namun ada orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, namun tingkatan derajat yang dapat di sisi Allah begitu-begitu saja, tidak pernah naik. Sementara Allah cinta karena ibadahnya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepadanya. Dengan musibah ini lalu dia sabar terhadap musibah itu, Allah mengangkat derajatnya. Jadi kita yang sudah beribadah ini bertahun-tahun, berpuluh tahun, harapannya agar bertambah tinggi derajat kita. Kita sholat berjamaah, harapannya agar derajat kita menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan sholat sendirian. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan berbagai macam jenis ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapannya agar kita semakin tinggi maqam kita. Namun Allah yang Maha mengetahui, boleh jadi capaian kita tidak sebagaimana yang kita harapkan. Allah mengetahui. Lalu Allah memberikan ujian kepada kita, kemudian Allah mengangkat derajat kita. Yang ketiga, musibah itu menjadi sarana peningkatan diri, menjadi momen untuk muhasabah, introspeksi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meningkatkan kualitas spiritual kita. Jadi dengan musibah yang kita alami, saudara-saudara kita, itu adalah sarana peningkatan diri, momen untuk muhasabah, introspeksi, sejauh mana kita telah melakukan hal-hal pada kehidupan kita.
Bagi orang yang punya akal, tentu mempergunakan akalnya. Ketika musibah datang, dia mempergunakan akalnya. Kenapa musibah itu terjadi? Bagi orang-orang yang lupa, Allah berikan peringatan. Bagi orang-orang yang memang tidak bisa diberikan peringatan, Allah jadikan istidraj. Mereka diberikan kelapangan untuk melakukan terus-menerus. Allah membiarkan mereka, walaupun kita mengingatkan, walaupun diingatkan dengan aturan-aturan manusia, bahkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa tetap melakukan kerusakan, sehingga menimbulkan berbagai macam bencana. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quranul Karim surah Asy-Syura ayat ke-30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatanmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Dari awal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi, penjelasan kepada kita bahwa musibah apapun yang menimpa kita adalah karena perbuatan tangan kita sendiri, tangan manusia gitu. Dengan tangan, dengan tanda tangan, dengan kewenangan, dengan kekuasaan, dengan kemampuan, manusia melakukan kerusakan. Manusia merusak apa yang telah Allah tata sedemikian rupa. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala telah ditetapkan. Maka ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan itu dilanggar, maka tentu ada konsekuensinya. Ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dicampakkan dan kita ganti dengan hukum-hukum manusia yang bertentangan dengan hukum Allah, lalu kita melakukan pengerusakan terhadap apa yang telah Allah tata dengan baik, maka tentu akibat daripadanya akan kita tanggung. Di dunia bisa kita tanggung, dan terutama lagi di kampung akhirat. Jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para mufassir menyampaikan bahwa ini di mana Allah menerangkan bahwa apa yang menimpa manusia di dunia berupa bencana, penyakit dan lainnya adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Perbuatan maksiat yang telah dilakukannya dan dosa yang telah dikerjakannya, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat atau sepupu Nabi atau menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, maukah kalian aku beritahukan mengenai ayat yang sangat utama dalam Al-Quran sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kami?
Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan begitu banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Nabi berkata, wahai Ali, aku akan menjelaskan ayat ini kepadamu. Musibah apapun yang menimpa kamu, yaitu dari penyakit dan siksaan atau bencana di dunia, disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pada hadis lain dinyatakan, riwayat Imam Bukhari, tidaklah suatu keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, kezaliman, kesempitan, bahkan sepotong duri pun yang menusuk seorang muslim, melainkan dengan hal itu Allah menghapus dosa-dosanya. Jadi sepatutnya kita bergembira ya, jika Allah mendatangkan musibah. Jangan kita terlalu bersedih dengan kesedihan yang sangat, karena setiap keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, kezaliman, kesempitan, bahkan sepotong duri yang menusuk kaki kita sebagai seorang muslim, melainkan dengan hal itu Allah menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Datangnya penyakit atau musibah disebabkan oleh manusia itu sendiri. Tapi di sisi lain, penyakit atau musibah itu dapat menghapus dosa seperti hadis di atas. Hal itu tergantung kepada cara manusia menyikapi, apakah dengan bersabar atau berputus asa. Nabi Adam alaihissalam bersabar atas apa yang diterimanya dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika beliau bersama istrinya melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang sangat panjang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berulang-ulang sampai waktu yang panjang, disebutkan sampai dengan 40 tahun beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesabaran, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Lalu Allah mengampuni dosanya. Berbeda dengan Azazil yang telah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan gelaran iblis sebagai golongan mublisun, orang-orang yang terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah belum mengampuninya. Selagi masih terputus dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yakin bahwa Allah tidak akan mengampuni. Maka supaya kita tidak terputus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita nyambungkan diri kepada Allah. Kita zikir kepada Allah, kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah cara kita menyambungkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah akan mengijabah doa-doa kita. Ayat ini ditutup dengan satu ketegasan bahwa Allah mengampuni sebagian besar dari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat hambanya, sebagai suatu rahmat besar yang dikaruniakan Allah kepada hambanya. Karena kalau tidak, niscaya manusia akan dihancurkan sesuai dengan timbunan dosa yang telah mereka perbuat. Jadi manusia itu yang telah melakukan
penyimpangan-penyimpangan tentu akan mendapatkan teguran dari Allah. Dan jika dosa kemaksiatan itu sudah merajalela, maka bisa jadi Allah akan membinasakan, sebagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu. Namun ada pengecualian, bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidaklah seperti orang-orang terdahulu dalam mendapatkan azab, terkecuali azab yang terakhir, yaitu azab hari kiamat. Guncangan datang, kehancuran alam pasti terjadi, dan manusia akhir zaman yang memang saat itu tidak ada lagi yang taat kepada Allah, yang tidak ada lagi yang beriman kepada Allah, tiada lagi yang bertauhid kepada Allah, tiada lagi nyambung kepada Allah, maka pasti Allah akan membinasakannya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menjadi orang-orang yang komitmen sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita meyakini bahwa musibah itu adalah kafarat. Musibah di dunia ini adalah kafarat. Allah ingin mengganti musibah yang besar di kampung akhirat. Dan ini sudah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu di dalam kitab Sunan Imam Abu Daud dalam nomor hadis 4278 yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihaya Fitan Awal Akhiruz Zaman, ditempatkan pada dalil yang pertama pada bagian muqaddimah. Kalau ditempatkan pada bagian muqaddimah, maka itu adalah suatu yang sangat penting. Nabi SAW bersabda, ummati hadhihi ummatum marhumah. Umatku ini, kata Nabi SAW, adalah umat yang sangat dikasihi. Siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa layazabun fil akhirah. Mereka ini umatku tidak akan diazab di akhirat. Azabnya fid dunia, ujian cobaan yang diberikan kepada mereka hanya di dunia. Al-fitan waz-zalazil wal-qatar, berupa bencana, musibah, bala, gempa bumi, dan pembunuhan. Pembunuhan yang terjadi dari awal keberadaan manusia, anak-anak Adam, sampai dengan manusia terakhir. Pembunuhan akan selalu terjadi. Para sahabat banyak yang dibunuh, baik itu dibunuh dalam peperangan maupun di luar peperangan. Maka pembunuhan pasti akan terjadi. Hari ini di sini kita merasa aman, tapi di belahan bumi yang lain terjadi pembunuhan. Sampai hari kiamat. Kita beruntung karena kita tidak mengalami pembunuhan itu. Mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Tetapi sepanjang masa dari awal keberadaan manusia, anak-anak Adam, Qabil dan Habil, terjadi pembunuhan.
sampai dengan hari kiamat. Yang namanya gempa bumi dari dahulu, jauh sebelum manusia dihadirkan di atas permukaan bumi ini, bumi sudah bergoncang. Aktivitas dari perut bumi itu sudah ada. Goncangan demi goncangan. Kenapa mereka goncang? Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bergetar. Getaran dari bumi, getaran dari alam ini, mereka sudah terdahulu mendapatkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh disayangkan manusia yang telah diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah, ketika nama Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah, mereka tidak bergetar kalbunya. Bumi punya kalbu, bumi juga punya inti, bumi ada. Matahari juga punya kalbu, punya inti. Inti mereka senantiasa hidup. Di dalamnya ada reaksi. Andaikan matahari tidak punya aktivitas pada intinya, tentu kita tidak akan bisa merasakan kehidupan. Ada reaksi nuklir di dalam inti bumi yang menyebabkan adanya corona matahari, yang menyampaikan kepada kita sinarnya. Itu karena ada aktivitas. Kita manusia punya kalbu, ada getaran-getaran keimanan dalam diri kita, ada cahaya yang ditimbulkan oleh keimanan itu, agar menjadi penerang bagi sesama kita mungkin menyimpang jauh dari ajaran Allah. Kita hadir sebagai penerang agar mereka kembali jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bencana pasti dari dahulu dan sampai kapanpun terjadi di dunia dan akhirat. Namun Allah janjikan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azab kampung akhirat itu bukan untuk kita. Azab kampung akhirat itu untuk atau diperuntukkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang durhaka itu menyaksikan dan mendengar, mereka mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan pada kehidupan dunia. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Alangkah sungguh mengerikan, kata Allah, sekiranya kita bisa melihat, menyaksikan ketika orang-orang durhaka dihadapkan kepada Tuhan mereka. Nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Wahai Tuhan kami telah mendengar, kami telah melihat. Rabbana absarna, kami telah melihat. Wa sami'na, kami telah mendengar. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan inna muqinun, kami mau beramal soleh, sungguh kami adalah orang-orang yang beriman. Maka tiadalah gunanya permohonan itu, karena tak mungkinlah Allah kembalikan kepada dunia, bahkan alam yang telah binasa. Maka penyesalanlah bagi mereka, disebabkan karena kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan segala musibah yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita menghantarkan kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan bersabar atas segala hal yang tidak menyenangkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita,
Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala kesalahan kita. Pada ayat terakhir saya ingin menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran terkait dengan berbagai peristiwa kerusakan yang terjadi. Surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak zahar, nampak zahir, nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatannya. Maka sebagian Allah berikan kepada orang-orang yang telah melakukan kerusakan itu. Bahkan di antara mereka yang tidak ikut melakukan juga merasakan akibat daripada itu. Harapan Allah selagi masih di dunia agar kita kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang ada kecenderungan untuk selalu melakukan kerusakan di atas permukaan bumi, mari kita hentikan dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun begitu banyak manusia yang menyampaikan hal perkara ini, tetapi jika sudah menjadi Allah tutup pendengaran, penglihatan, dan kalbu mereka dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka tidak akan bisa berubah terkecuali datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang senantiasa memiliki kecenderungan perilaku untuk selalu berbuat, melakukan perbaikan baik terhadap diri, keluarga maupun dalam masyarakat kita, bahkan terhadap lingkungan kita. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang melakukan kerusakan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar Allah berikan kekuatan dan petunjuk selalu agar kita selalu bisa berbuat yang terbaik. Insyaallah nantinya kita pun akan mendapatkan balasan terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadi tambahan, nambah wawasan kita untuk menyadarkan diri kita tentang keadaan yang terjadi, baik itu karena ketetapan Allah maupun karena ulah perilaku kita, tangan-tangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak untuk kita, dan kita berdoa saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah agar Allah berikan kesabaran, ketabahan, Allah berikan pertolongannya, dan Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kerusakan agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna zalamna nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.